Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Putra dengan NPM 2431310. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah prosedur statistik formal untuk mengevaluasi dugaan atau klaim tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang diambil dari sampel data. Prosedur statistik untuk menguji dugaan sementara atau hipotesis berdasarkan data sampel membantu menentukan apakah hipotesis 0H0 dapat diterima atau harus ditolak. Dasar pengambilan keputusan ilmiah dalam penelitian dan analisis data. Untuk hipotesis yang nol, pernyataan awal yang sering kali menunjukkan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh. Ini adalah hipotesis yang akan diuji dan diasumsikan benar sampai ada bukti statistik yang cukup untuk menolaknya. Untuk yang HA, kebalikan dari HA0 yang menyatakan bahwa ada perbedaan, hubungan, atau pengaruh. HA adalah pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Ini bisa berupa satu arah, lebih besar atau lebih kecil, atau dua arah atau tidak sama. Contohnya adalah H0, rata-rata nilai siswa sama dengan 75. HA, rata-rata nilai siswa tidak sama dengan 75. Berikut adalah komponen penting dalam uji hipotesis. Yang pertama ada tingkat signifikansi. Batasan probabilitas untuk menolak H0 ketika H0 sebenarnya benar umumnya ditetapkan pada 0,05 atau 5% atau 0,01 atau 1%. Yang kedua ada nilai P atau P-value, probabilitas mendapatkan hasil pengamatan atau yang lebih ekstrim jika H0 benar. Jika P-value lebih kecil dari A, kita menolak H0. Yang ketiga adalah statistik uji, nilai yang dihitung dari data sampel yang digunakan untuk membuat keputusan tentang H0. Contoh nilai T, Z, F, atau chi-square. Berikut adalah jenis-jenis uji hipotesis. Untuk berdasarkan jumlah sampel, yaitu ada uji satu sampel atau membandingkan parameter satu sampel dengan nilai populasi yang diketahui. Uji dua sampel independen membandingkan parameter dua kelompok yang tidak berhubungan. Yang ketiga ada uji dua sampel berpasangan, yaitu membandingkan parameter dari dua pengukuran yang diambil dari subjek yang sama sebelum atau sesudah. Yang kedua ada berdasarkan distribusi, yaitu uji T atau T student untuk membandingkan rata-rata ketika ukuran sampel kecil atau varians populasi tidak diketahui. Uji Z atau untuk membandingkan rata-rata ketika ukuran sampel besar dan varians populasi diketahui. Yang ketiga ada uji chi-square atau untuk menganalisis data kategorikal seperti frekuensi atau proporsi. Dan yang terakhir ada uji ANOVA untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok. Berikut adalah langkah-langkah melakukan uji hipotesis. Yang pertama ada formulasi hipotesis atau dengan definisikan H0 dan HA dengan jelas berdasarkan pernyataan penelitian. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi. Pilih nilai A yang sesuai, misal 0,05 atau 0,01 sebelum pengumpulan data untuk menghindari bias. Yang ketiga, ada kumpulkan data dan hitung statistik uji. Lakukan eksperimen untuk kumpulkan data sampel, lalu hitung statistik uji yang relevan dari data tersebut. Yang keempat, ada tentukan p-value atau nilai kritis. Bandingkan statistik uji dengan distribusi yang sesuai untuk mendapatkan p-value atau nilai kritis. Dan terakhir, ambil keputusan. Tolak H0 jika p-value kurang dari A atau jika statistik uji melebihi nilai kritis atau gagal menolak H0 jika sebaliknya. Berikut adalah kesalahan dalam uji hipotesis. Yang pertama ada kesalahan tipe 1 atau terjadi ketika kita menolak hipotesis 0 padahal A0 sebenarnya benar. Ini sering disebut sebagai false positif. Probabilitas terjadi kesalahan tipe 1 ditentukan oleh tingkat signifikansi A yang kita pilih. Yang kedua ada kesalahan tipe 2 atau B. Jadi ketika kita menolak hipotesis 0 H0 padahal hipotesis alternatif HA yang benar ini dikenal sebagai false negatif. Probabilitas kesalahan tipe 2 berkaitan dengan kekuatan statistik uji. Berikut ada contoh kasus pada uji hipotesis rata-rata nilai mahasiswa.
Skenario, seorang dosen ingin mengetahui apakah rata-rata nilai mata kuliah statistika di kelasnya berbeda dari rata-rata nilai nasional yang diketahui adalah 70. Hipotesis 0, H0, rata-rata nilai mahasiswa di kelas sama dengan 70. Atau hipotesis alternatif H0, rata-rata nilai mahasiswa di kelas tidak sama dengan 70. Atau tingkat signifikansi A ditetapkan sebesar 0,05. Sampel diambil 40 mahasiswa secara acak dari kelas tersebut. Selanjutnya, analisis keputusan. Setelah mengumpulkan nilai dari 40 mahasiswa dilakukan perhitungan statistik uji T. Nilai uji T ini kemudian dibandingkan dengan nilai T-table pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan yang sesuai N1. Jika p-value dari uji T lebih kecil dari 0,05 maka atau jika nilai T hitung berada di area penolakan di luar nilai T kritis maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, artinya ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai mahasiswa di kelas tersebut memang berbeda dari 70. Jika H0 tidak ditolak, berarti tidak ada cukup bukti statistik untuk menyimpulkan bahwa rata-rata nilai berbeda dari 70. Kesimpulan, mengapa harus uji hipotesis penting? Yang pertama ada dasar ilmiah, memberikan fondasi ilmiah yang kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Yang kedua, hasil terpercaya mendorong hasil penelitian yang transparan, dapat diulang dan dipercaya di berbagai bidang. Yang ketiga adalah hindari kesimpulan salah, membantu menghindari kesimpulan yang keliru akibat kebetulan semata atau variasi sampling. Yang terakhir, validitas penelitian. Uji dalam memastikan validitas dan keandalan temuan dalam penelitian, pengembangan ilmu, dan evaluasi kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.